warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dalam munajat yang kita kumandangkan tadi, di antaranya kita memohon kepada Allah dengan perkataan ya arhamar rahimin ultuh bina fi qadak. Wahai zat yang paling pengasih di antara pengasih, yang paling penyayang di antara penyayang, ultuh bina fi qadak, hendaklah engkau berlemah lembut terhadap kami dalam menentukan takdir kami. Apakah baik ataupun jelek, kami berharap tentunya yang baik tetap menjadi baik dan yang jelek menjadi baik. Ya muhawwil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Wahai zat yang mampu merubah keadaan apapun, robalah keadaan kami, keadaan saudara kami, keadaan umat Islam, keadaan umat Islam yang beriman sedunia kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Wa afina ya ilahi min nawazil balad. Wahai Tuhan kami, selamatkanlah kami dari semua bencanamu yang turun. Tentunya turun silih berganti. Bencana apapun yang turun, jangan timpakan kepada kami dan saudara-saudara kami. Wahab lanal khaira kullah wahdina bihudak. Dengan demikian tentunya kami memohon untuk engkau anugerahkan kepada kami semua kebaikan, dan tentunya kami memohon petunjuk kepada engkau ya Allah dalam segala apapun yang berkaitan dengan kehidupan kami dan nasib kami, baik di dunia ataupun di akhirat. Tentu untuk menunjang semuanya itu tidak akan pernah terjadi tanpa dibekali dengan ilmu. Oleh sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu menyampaikan, laisal jamal bi athwabin tuzayyinuha, innal jamal jamalul agli wal adabi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidaklah ketampanan, kecantikan atau kerupawanan untuk seseorang karena pakaian yang menghiasinya, tapi kecantikan, kerupawanan dan ketampanan itu tentunya disebabkan oleh ilmu dan kesopanan atau adab. Oleh sebab itu Al-Imam Hasan Basri menyampaikan, laulal ulama lasaron nasu mithlal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, orang yang belajar ilmu agama, tentu manusia itu tidak ubahnya akan sama seperti binatang. Akhlaknya sama seperti binatang, tutur kata dan perbuatannya seperti binatang, andai kata tidak ada ulama atau orang yang mengerti ilmu agama. Oleh sebab itu kata beliau, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah. Belajarlah kalian ilmu, karena ilmu itu bisa membuahkan rasa takut kepadamu untuk Allah. Wa talabuhu ibadah, menuntut ilmu senilai dengan ibadah. Wa mudarasatuhu, mempelajari ilmu tentunya tasbih, bersenilai dengan tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu, mengerjakan soal ilmu-ilmu yang bertalian dengan agama, itu adalah nilainya sama dengan jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu adalah sedekah. Wa badluhu li ahli qurbah, tentunya mencurahkan ilmu kepada orang yang sepantasnya diajari ilmu,
itu adalah sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahdah. Taulah kalian, ilmu itu adalah penghibur tatkala kita dalam keadaan sendirian dan kesunyian. Wasahib fil khalwah. Tatkala kita menyendiri, ilmulah teman kita. Wad dalil ala-din was-sabar, yang menunjukkan bagaimana aturan agama dan bagaimana cara kita bersabar sesuai dengan aturan agama, tidak ada lain adalah ilmu. Tentunya terutama tatkala menghadapi ad-dharra, permasalahan-permasalahan yang berat, atau as-sarra, permasalahan-permasalahan yang menyenangkan bagi kita. Dan dikatakan wal gharib indal ghuraba, ilmu itu adalah kerabat bagi orang yang asing. Wa manaru sabilil jannah, ilmu itu adalah menara untuk menuju ke surga. Tatkala kita kehilangan arah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa mengarahkan kita kepada surga? Tidak ada cara lain kecuali belajar ilmu agama. Oleh sebab itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang cukup menakjubkan, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a adiman fi malakutis samawat. Perkataan Nabi Isa alaihissalam, barang siapa belajar ilmu seperti adik-adik ini belajar ilmu, setelah belajar ilmu wa amila, mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, wa 'allama, setelah belajar mengamalkan, setelah mengamalkan mengajarkan, maka yud'a adiman, kelak akan dipanggil sebagai manusia yang agung di hadapan kerajaan Allah, di kerajaan langit kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu belajar ilmu adalah salah satu cara untuk menjadikan kita mulia di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarahu. Orang yang paling dermawan setelah aku wafat adalah orang yang belajar ilmu lalu menyebarkannya. Dan di sini dikatakan oleh Imam Hasan Basri, la an ata'allama baban minal ilmi fa wa'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kulluhu fi sabilillah. Andai kata disuruh memilih, gambarannya seperti itu. Dunia ini diberikan kepada Imam Hasan Basri semuanya atau ilmu, maka satu bab ilmu saja bagi Imam Hasan Basri jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan ilmu dan mengamalkan ilmu serta menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan itu yang terjadi kepada diri kita sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisil khatimah. Bi jahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitni wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.